Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu tidak pernah benar-benar sama dengan orang lain? Seolah sejak kecil ada sesuatu yang membuatmu berbeda, tetapi kamu tidak pernah mampu menjelaskan apakah itu. Kamu tertawa bersama banyak orang, namun tetap merasa sendiri. Kamu mencoba menyesuaikan diri, tetapi selalu ada bagian dalam dirimu yang merasa asing terhadap dunia ini. Dan yang paling melelahkan, kamu terlalu banyak merasakan sesuatu. Kata-kata kecil bisa melukai hatimu berhari-hari. Energi orang lain bisa membuatmu tiba-tiba lelah tanpa alasan. Dan terkadang, kamu menangis bukan karena lemah, tetapi karena jiwamu terlalu penuh oleh hal-hal yang tidak mampu dipahami orang lain. Dengarkanlah ini baik-baik. Bagaimana jika rasa sakit yang selama ini kamu anggap sebagai kelemahan justru adalah tanda bahwa jiwamu berbeda? Bagaimana jika kesepianmu bukan hukuman, melainkan proses ketika semesta sedang memisahkanmu dari dunia yang tidak lagi sejalan dengan dirimu? Karena malam ini, aku akan menceritakan sebuah rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh kebanyakan orang manusia. Tentang sebuah pertemuan agung di dimensi yang tidak terlihat mata biasa. Sebuah tempat di mana para nabi, filosof, sufi, dan para bijak dari segala zaman berkumpul dalam satu lingkaran suci. Dan anehnya di tengah pertemuan itu hanya ada satu nama yang dibicarakan, namamu. Ya, dirimu yang sedang mendengarkan ini sekarang. Mereka membahas mengapa hidupmu terasa begitu berat, mengapa hatimu terlalu sensitif terhadap kepalsuan, mengapa kamu selalu merasa seperti tidak benar-benar cocok dengan dunia ini. Dan ketika rahasia itu akhirnya terungkap, kamu akan memahami bahwa semua luka yang pernah menghancurkanmu ternyata sedang membentuk sesuatu yang luar biasa di dalam jiwamu. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Jika hatimu merasa bahwa pesan ini datang bukan secara kebetulan, tuliskanlah angka 777 di kolom komentar. Karena mungkin ini bukan sekedar video. Mungkin ini adalah pesan yang memang sedang menunggumu menemukannya. Sekarang matikan sejenak kebisingan dunia di sekitarmu. Tarik nafas perlahan dan izinkan jiwamu mendengar sesuatu yang mungkin sudah lama ingin ia dengar. Di suatu titik dalam hidupmu, kamu mulai sadar bahwa dirimu tidak pernah benar-benar merasa pas dengan dunia ini. Bukan karena kamu merasa lebih baik dari orang lain, bukan pula karena kamu ingin berbeda, tetapi karena ada sesuatu di dalam hatimu yang selalu merasa asing. Seolah jiwamu sedang mengingat sebuah tempat yang tidak bisa ditemukan di bumi ini. Saat orang lain sibuk mengejar pengakuan, ada bagian dalam dirimu yang diam-diam bertanya, apakah hidup hanya sebatas ini? Saat banyak orang merasa nyaman memakai topeng, jiwamu justru lelah berpura-pura. Kamu mencoba menyesuaikan diri, kamu mencoba menjadi seperti mereka. Kamu tertawa ketika semua orang tertawa. Kamu berkata, aku baik-baik saja, bahkan ketika hatimu sedang runtuh diam-diam. Namun tetap saja ada kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah kamu sering merasa tidak dimengerti. Orang lain melihatmu terlalu sensitif, terlalu dalam berpikir, terlalu banyak merasakan. Padahal mereka tidak tahu betapa kerasnya dirimu berusaha bertahan setiap hari. Mereka tidak tahu bahwa ada malam-malam ketika kamu merasa sangat lelah dengan hidup, tetapi tetap memilih bangun keesokan harinya dan melanjutkan semuanya sendirian. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyummu ada perang panjang yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan semakin dewasa, kamu mulai menyadari sesuatu yang membuatmu takut sekaligus sedih. Tidak semua orang mampu memahami kedalaman hatimu, karena sebagian manusia hidup hanya di permukaan, sementara jiwamu selalu mencari makna di balik segala sesuatu. Itulah sebabnya percakapan kosong membuatmu lelah. Keramaian kadang terasa lebih sepi daripada kesendirian. Dan energi palsu terasa seperti racun yang perlahan menguras jiwamu. Tetapi dengarkanlah ini baik-baik.
Mungkin semua itu bukan karena ada yang salah dengan dirimu. Mungkin sejak awal jiwamu memang diciptakan untuk melihat lebih dalam dibanding kebanyakan orang. Karena ada jiwa-jiwa tertentu yang tidak datang ke dunia hanya untuk mengikuti arus. Mereka datang untuk bangun, untuk memahami, untuk membawa cahaya di tempat-tempat yang penuh luka. Dan ironisnya, jiwa seperti itu hampir selalu tumbuh melalui rasa sakit. Itulah sebabnya hidupmu terasa lebih berat dibanding yang terlihat. Karena semesta tidak sedang menghukummu, semesta sedang memperluas kapasitas jiwamu. Setiap pengkhianatan mengajarkanmu membaca ketulusan. Setiap kehilangan mengajarkanmu arti keikhlasan. Setiap air mata diam-diam membentuk kekuatan yang bahkan belum kamu sadari sepenuhnya hari ini. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa lelah, jika kamu merasa dunia terlalu bising, jika kamu merasa seperti sedang berjalan sendirian di tengah keramaian, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Mungkin itu tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Dan malam ini bukan kebetulan kamu menemukan pesan ini, karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah lama ingin mendengar kebenaran ini, bahwa rasa berbeda yang selama ini kamu sembunyikan bisa jadi adalah tanda bahwa jiwamu memang tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Dan jika saat ini kamu merasa lelah, aku ingin kamu tahu satu hal, perasaanmu valid. Ya, semua yang selama ini kamu tahan sendirian itu nyata. Rasanya sesak ketika harus terus melihat kuat di depan semua orang. Rasanya kecewa karena terlalu sering memberi hati kepada orang yang salah. Rasa hampa yang muncul bahkan ketika hidupmu terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Semua itu nyata. Mungkin selama ini kamu terus bertanya dalam diam, kenapa aku merasa sedalam ini? Kenapa aku tidak bisa menjadi biasa saja seperti orang lain? Kenapa hal-hal kecil bisa terasa begitu menyakitkan bagiku? Dan yang paling berat, mungkin kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu banyak merasakan sesuatu. Tetapi dengarkanlah ini baik-baik. Kepekaanmu bukanlah kelemahan. Fakta bahwa hatimu masih bisa terluka berarti jiwamu belum mati. Fakta bahwa kamu masih peduli berarti masih ada cahaya yang hidup di dalam dirimu. Karena banyak orang terlihat kuat, padahal sebenarnya mereka hanya mati rasa. Sedangkan dirimu, kamu masih mampu merasakan cinta dengan dalam, masih mampu menangis karena ketulusan, masih mampu kecewa karena hatimu benar-benar berharap. Dan itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Aku tahu ada bagian dalam dirimu yang telah menjadi tempat sandaran bagi semua orang, sementara kamu sendiri tidak tahu harus bersandar kemana. Aku tahu rasanya tersenyum supaya tidak membuat orang lain khawatir, padahal di dalam hati kamu sedang runtuh perlahan. Aku tahu rasanya berharap seseorang akhirnya mengerti isi hatimu, tetapi yang datang justru kesalahpahaman demi kesalahpahaman. Dan mungkin ada malam-malam ketika kamu berbaring dalam diam sambil bertanya, apakah aku terlalu rusak untuk dicintai? Tidak, kamu hanya terlalu lama hidup di lingkungan yang tidak tahu cara menghargai kedalaman hatimu. Karena jiwa yang dalam seringkali merasa sendirian di dunia yang terbiasa hidup di permukaan. Itulah sebabnya kamu cepat lelah oleh kepalsuan. Itulah sebabnya energimu mudah terkuras di tempat yang salah. Dan itulah sebabnya hatimu terasa berat ketika harus terus berpura-pura kuat. Namun percayalah, semua rasa sakit yang pernah kamu alami tidak sia-sia. Setiap air mata yang jatuh diam-diam sedang membentuk versi dirimu yang lebih sadar. Setiap luka sedang membuka ruang baru di dalam jiwamu untuk memahami kehidupan dengan lebih dalam. Dan meskipun sekarang kamu belum sepenuhnya mengerti alasan semua ini terjadi, akan datang waktunya ketika kamu melihat kembali perjalananmu, lalu berkata, oh, jadi karena ini aku harus melewati semuanya. Jadi untuk malam ini, berhentilah sejenak memusuhi dirimu sendiri. Kamu tidak lemah karena merasa terlalu banyak. Kamu tidak gagal hanya karena sedang lelah, dan kamu tidak buruk hanya karena dunia tidak selalu mampu memahami hatimu. Kadang,
jiwa yang paling kuat justru adalah jiwa yang tetap memilih menjadi lembut setelah berkali-kali dihancurkan. Dan jika sampai hari ini kamu masih bertahan, setelah semua pengkhianatan, kehilangan, kekecewaan, dan rasa sepi yang pernah menghampirimu, maka percayalah, ada kekuatan besar di dalam dirimu yang bahkan belum kamu sadari sepenuhnya. Dan mungkin setelah mendengar semua ini, ada bagian dalam dirimu yang mulai perlahan terbangun. Seolah untuk pertama kalinya seseorang akhirnya mampu menerjemahkan rasa selama ini tidak pernah bisa kamu jelaskan dengan kata. Karena jauh dalam hatimu, kamu selalu tahu bahwa rasa sakit yang kamu alami bukan sekedar kebetulan. Ada pola yang terus berulang, ada pelajaran yang terus datang dalam bentuk berbeda, ada kehilangan demi kehilangan yang memaksamu berubah, bahkan ketika kamu belum siap. Dan terkadang kamu bertanya, kenapa hidupku harus seberat ini? Kenapa aku harus merasakan semuanya sedalam ini? Kenapa semesta seolah terus mengujiku tanpa henti? Tetapi bagaimana jika selama ini kamu melihat semuanya dari sudut yang salah? Bagaimana jika luka-luka itu bukan tanda bahwa hidup membencimu, melainkan tanda bahwa hidup sedang membentukmu? Karena dengarkan ini baik-baik, tidak semua jiwa ditempa dengan cara yang sama. Ada jiwa yang datang ke dunia untuk menjalani hidup biasa, namun ada juga jiwa yang dipersiapkan untuk membawa kesadaran, cahaya, dan perubahan bagi orang lain. Dan jiwa seperti itu hampir selalu dibentuk melalui kesunyian, kehilangan, dan penderitaan batin yang dalam. Mengapa? Karena hanya orang yang pernah hancur yang benar-benar mengerti cara menyembuhkan. Hanya orang yang pernah merasa sendirian yang mampu memahami arti kehadiran. Dan hanya jiwa yang pernah berjalan dalam gelap yang mampu menghargai cahaya dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya hidupmu tidak pernah dangkal. Setiap pertemuan mengubahmu, setiap luka meninggalkan pesan, dan setiap air mata diam-diam sedang membuka kesadaran baru di dalam dirimu. Mungkin sekarang semuanya masih terasa membingungkan. Mungkin kamu masih berada di fase ketika dunia terasa berat dan arah hidup tampak kabur. Tetapi percayalah, tidak ada satupun penderitaan yang kamu alami tanpa alasan. Karena saat ini semesta tidak sedang menghancurkanmu, semesta sedang membongkar versi lama dirimu agar jiwa aslimu akhirnya bisa bangkit. Dan inilah bagian terpenting yang harus kamu dengar malam ini. Apa yang selama ini kamu anggap sebagai kelemahan mungkin justru adalah tanda terbesar bahwa jiwamu berbeda. Karena orang yang membawa cahaya tidak lahir dalam kenyamanan. Mereka lahir dalam malam-malam panjang yang memaksa mereka menemukan cahaya mereka sendiri. Jadi sekarang, izinkan aku membawamu lebih dalam lagi. Karena apa yang akan kamu dengar setelah ini, mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap seluruh perjalanan hidupmu selama ini. Di aula agung itu, semua cahaya tiba-tiba meredup. Hanya cermin besar di tengah ruangan yang masih bersinar. Dan perlahan, cermin itu mulai memperlihatkan sesuatu yang membuat seluruh tokoh bijak di sana terdiam. Itu adalah perjalanan hidupmu. Bukan hanya tindakanmu yang terlihat, tetapi juga luka-luka yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Mereka melihat saat dirimu dikhianati ketika niatmu tulusmu. Mereka melihat ketika kamu dipaksa kuat, bahkan saat hatimu hampir runtuh. Mereka melihat bagaimana dunia berkali-kali mencoba membuatmu menjadi dingin. Tetapi jiwamu diam-diam masih memilih untuk tetap memiliki belas kasih. Dan pada saat itu, Rumi menundukkan kepalanya perlahan. Lihatlah, bisikannya. Bahkan setelah semua rasa sakit itu, jiwanya belum berubah menjadi gelap. Ruangnya menjadi sunyi. Karena mereka semua tahu itu adalah tanda yang sangat langka. Banyak manusia menjadi keras setelah terluka. Banyak manusia kehilangan hati mereka setelah kecewa. Tetapi ada jiwa-jiwa tertentu yang justru semakin dalam setelah dihancurkan. Dan jiwa seperti itulah yang sedang mereka bicarakan malam itu. Kemudian Socrates berdiri sambil memegang piala beningnya. Ia menatap cermin kehidupan lalu berkata,
Dia mengira hidup sedang menghukumnya, padahal hidup sedang menyingkirkan semua ilusi yang membuatnya jauh dari jati dirinya. Kalimat itu menggema ke seluruh aula, dan mungkin saat ini kalimat itu juga sedang mengetuk sesuatu di dalam hatimu. Karena bukan selama ini hidupmu memang terasa seperti proses kehilangan terus-menerus. Kehilangan orang yang kamu sayangi, kehilangan tempat yang dulu terasa nyaman, kehilangan versi lama dirimu sendiri. Namun dengarkan ini baik-baik. Kadang semesta mengambil sesuatu bukan untuk menyakitimu. Kadang semesta mengambil sesuatu karena tanganmu harus kosong terlebih dahulu sebelum menerima sesuatu yang lebih besar. Lalu cermin itu kembali bergerak. Kini yang muncul bukan masa lalumu, melainkan keadaan batinmu selama ini. Mereka melihat bagaimana kamu sering meragukan dirimu sendiri. Mereka melihat ketakutanmu ketika merasa tidak cukup baik. Mereka melihat betapa seringnya kamu menyalahkan diri atas luka yang sebenarnya bukan salah sepenuhnya. Dan seorang bijak tua dari timur berkata dengan suara pelan namun tajam, jiwa ini terlalu lama memikul beban yang bahkan bukan miliknya. Saat itu, suasana menjadi semakin hening, karena banyak dari rasa sakitmu ternyata berasal dari hal yang tidak pernah kamu sadari. Kamu terlalu sering mencoba menyelamatkan semua orang, terlalu sering mengorbankan dirimu agar orang lain nyaman, terlalu sering memendam luka karena takut menjadi beban bagi siapapun. Sampai akhirnya, kamu lupa bagaimana cara menjaga dirimu sendiri. Dan inilah inti pesan yang harus kamu dengar malam ini. Jiwamu tidak hadir di dunia untuk terus mengecilkan diri demi diterima orang lain. Kamu tidak dilahirkan untuk terus hidup dalam ketakutan kehilangan. Kamu tidak diciptakan untuk terus meminta maaf atas kedalaman perasaanmu. Karena kepekaanmu adalah anugerah, ketulusanmu adalah kekuatan, dan hati lembutmu adalah sesuatu yang sangat langka di zaman ini. Namun anugerah itu baru akan menjadi kekuatan ketika kamu berhenti menyerahkan nilai dirimu kepada orang-orang yang bahkan tidak mampu memahami siapa dirimu sebenarnya. Lonceng keharingan kembali berdentang, dan tiba-tiba langit aula dipenuhi bintang-bintang bercahaya. Tetapi para bijak itu tidak melihatnya sebagai bintang biasa. Itu adalah doa-doanya, kata Rumi sambil tersenyum. Semua tangisan yang ia sembunyikan telah berubah menjadi cahaya. Bayangan itu, setiap malam ketika kamu merasa sendirian, semesta sebenarnya sedang mendengarkanmu. Setiap kali kamu memilih bertahan meski ingin menyerah, ada sesuatu di dalam jiwamu yang sedang tumbuh lebih kuat. Dan mungkin alasan mengapa hidupmu terasa begitu intens adalah karena jiwamu memang sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehidupan biasa. Karena orang yang suatu hari akan menjadi cahaya bagi orang lain hampir selalu melewati malam paling gelap sendirian terlebih dahulu. Lalu ketua pertemuan itu berdiri. Cahayanya memenuhi seluruh ruangan hingga semua jiwa menundukkan kepala. Dan dengan suara yang terasa seperti datang dari inti alam semesta, ia berkata, tuliskan ini dalam takdirnya, bahwa semua rasa sakit yang pernah ia alami bukanlah akhir. Itu adalah proses kebangkitan, bahwa setiap kehilangan sedang mengarahkannya pulang kepada dirinya sendiri, dan bahwa suatu hari nanti dia akan memahami mengapa hidupnya tidak pernah biasa. Pada saat itu seluruh aula bercahaya terang, dan satu kalimat terakhir muncul di lantai cermin. Jiwa yang terpilih tidak selalu hidup paling mudah, tetapi mereka membawa cahaya yang mampu menyembuhkan dunia yang terluka. Dan sekarang, setelah semua yang baru saja kamu dengar, coba diam sejenak. Tarik nafas berlahan, rasakan detak jantungmu, dan tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa pesan ini terasa begitu dekat dengan hidupmu? Mungkin karena jauh di dalam hatimu, kamu selalu tahu bahwa dirimu berbeda. Bukan lebih tinggi dari siapapun, bukan lebih suci dari orang lain, tetapi berbeda dalam cara kamu merasakan kehidupan. Kamu tidak bisa hidup setengah hati. Kamu tidak bisa berpura-pura terlalu lama. Dan jiwamu selalu mencari sesuatu yang lebih dalam
daripada sekedar rutinitas dunia. Itulah sebabnya perjalananmu terasa begitu emosional, begitu melelahkan, dan terkadang begitu sepi. Namun malam ini, aku ingin kamu melihat semuanya dari sudut yang berbeda. Bagaimana jika semua luka yang pernah kamu alami sebenarnya bukan tanda bahwa hidupmu membencimu? Bagaimana jika setiap kehilangan diam-diam sedang mengarahkanmu kembali kepada dirimu sendiri? Bagaimana jika semua orang yang pergi, semua pengkhianatan, semua malam ketika kamu merasa hancur sebenarnya adalah bagian dari proses kebangkitan jiwamu? Karena lihatlah dirimu sekarang. Setelah semua yang kamu lewati, kamu masih di sini. Kamu masih mampu peduli, masih mampu berharap, masih mampu bertahan, meski berkali-kali ingin menyerah. Dan itu bukan hal kecil. Banyak orang kehilangan cahaya mereka setelah terluka. Tetapi dirimu, meski lelah, meski hancur, meski sering merasa sendirian, masih terus mencari makna. Dan mungkin itulah tanda terbesar bahwa cahaya di dalam jiwamu belum padam. Jadi mulai malam ini, berhentilah melihat dirimu sebagai seseorang yang rusak. Kamu bukan jiwa yang gagal. Kamu bukan manusia yang terlalu lemah. Dan kamu tidak terlalu banyak hanya karena hatimu begitu dalam. Kamu hanya sedang menjalani perjalanan yang tidak semua orang mampu pahami. Perjalanan untuk mengenal dirimu yang sebenarnya. Perjalanan untuk memisahkan mana yang palsu dan mana yang tulus. Perjalanan untuk menemukan cahaya di dalam dirimu sendiri. Bahkan ketika dunia di sekitarmu terasa gelap. Dan percayalah, suatu hari nanti semua ini akan masuk akal. Suatu hari nanti kamu akan melihat kembali semua rasa sakitmu dengan mata yang berbeda. Kamu akan menyadari bahwa setiap air mata diam-diam telah membentuk kekuatan di dalam dirimu. Bahwa setiap kehilangan telah mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Dan bahwa setiap kesepian diam-diam sedang mengajarimu cara pulang kepada dirimu sendiri. Karena terkadang jiwa tidak ditemukan di tengah keramaian, ia ditemukan dalam kehancuran, dalam keheningan, dalam malam-malam panjang ketika tidak ada siapa-siapa selain dirimu dan Tuhan.